Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Maulana Putri dari kelas 10-2 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan obat di dalam tubuh. Perjalanan obat di dalam tubuh meliputi beberapa fase, di mana fase tersebut yaitu fase biofarmasi, fase farmakokinetika, dan fase farmakodinamika. Baiklah, berikut beberapa proses perjalanan obat di dalam tubuh. Baiklah, yang pertama yaitu proses pemberian obat dapat dilakukan dengan cara oral melalui mulut, topikal dioleskan melalui kulit, inhalasi melalui hidung, intramuskular disuntikkan ke otot, subkutan disuntikkan ke bawah kulit, dan intravena disuntikkan ke pembuluh darah. Pada proses ini memakai fase biofarmasi. Fase biofarmasi adalah fase yang meliputi waktu mulai penggunaan obat melalui mulut sampai pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Fase ini berhubungan dengan ketersediaan farmasi dari zat aktifnya di mana obat siap diabsorpsi. Absorpsi adalah proses pengambilan obat pada bagian permukaan tubuh atau saluran pencernaan. Proses absorpsi terjadi di berbagai tempat pemberian obat, misalnya melalui alat cerna, otot rangka, paru-paru, kulit, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu proses distribusi, yaitu zat obat diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Distribusi adalah proses obat dihantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Obat yang berada di dalam sirkulasi sistemik akan segera didistribusikan ke organ dan jaringan. Obat setelah diabsorpsi akan tersebar melalui sirkulasi darah ke seluruh badan dan harus melalui membran sel agar tercapai tepat pada efek aksi. Molekul obat yang mudah melintasi membran sel akan mencapai semua cairan tubuh baik intra maupun ekstrasel. Sedangkan obat yang sulit menembus membran sel maka penyebarannya umum terbatas pada cairan ekstrasel. Beberapa obat mengalami kumulatif selektif pada beberapa organ dan jaringan tertentu. Karena adanya proses transport aktif, pengikatan dengan zat tertentu atau daya larut yang lebih besar dalam lemak. Kumulasi ini digunakan sebagai gudang obat, yaitu protein plasma, umumnya albumin, jaringan ikat, dan jaringan lemak. Selain itu, ada beberapa tempat lain misalnya tulang, organ tertentu, dan cairan transsel yang dapat berfungsi sebagai gudang untuk beberapa obat tertentu. Distribusi obat ke susunan saraf pusat dan janin harus menembus safar khusus yaitu safar darah, otak, dan safar uri. Obat yang mudah larut dalam lemak pada umumnya mudah menembusnya. Pada proses ini memakai fase farmakokinetika. Adalah fase yang meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat dilepas dari bentuk sediaannya, yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang ketiga yaitu disintegrasi, proses hancurnya obat di dalam lambung. Yang keempat yaitu proses metabolisme, di mana proses metabolisme merupakan pertemuan zat obat dengan zat kekebalan tubuh. Di sini zat racun obat akan dilumpuhkan, sedangkan zat obat yang bermanfaat akan diolah sehingga dapat berkhasiat sebagai obat. Metabolisme, redistribusi, dan ekskresi merupakan proses yang menentukan masa kerja obat dan kecepatan eliminasi obat. Pada umumnya, obat dimetabolisme oleh enzim mikrosom di retikulum endoplasma sel hati. Pada proses metabolisme, molekul obat dapat berubah sifat antara lain menjadi lebih polar. Metabolit yang lebih polar ini menjadi tidak larut dalam lemak sehingga mudah diekskresi melalui ginjal. Metabolit obat dapat lebih aktif dari obat asal, bioaktivasi tidak atau berkurang aktif, detoksifikasi atau bioinaktifikasi, atau sama aktivitasnya. Proses metabolisme ini memegang peran penting dalam mengakhiri efek obat. Dan yang terakhir yaitu proses ekskresi, di mana proses ekskresi ini merupakan pembuangan zat obat yang tidak diserap oleh tubuh, biasanya melalui air kencing, kotoran, keringat, pernafasan, air susu ibu, atau air liur. Ekskresi merupakan pengeluaran obat atau metabolitnya dari tubuh, terutama dilakukan oleh ginjal melalui air seni.
dan dikeluarkan dalam bentuk metabolit maupun bentuk asalnya. Baiklah, sekian dari saya penjelasan tentang perjalanan obat di dalam tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.